Mas, ada ini mungkin sering dikatakan ya, ada dalilnya juga ya, bahwa orang miskin yang beriman itu akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Nah, katanya orang kaya ini hisabnya lebih berat daripada orang miskin. Apakah benar demikian, Mas? Ya, kita ini sama-sama nggak tahu, Mas ya. Mbuh bener, mbuh ora gitu ya. Tetapi kan kita boleh dong menggunakan akal sehat kita untuk berpikir tentang hal-hal seperti itu ya. Minimal apa sih bermanfaat untuk hidup kita di dunia ini gitu loh, Mas. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang miskin di dunia akan lebih dulu masuk surga, mungkin begitu ya, Mas ya? Iya, betul, Mas. Terus kemudian orang yang kaya akan lebih susah atau belakangan masuk surganya karena hisapnya lebih banyak, karena harus dipertanggungjawabkan mungkin ya, kekayaannya itu dari mana dan lain sebagainya. Mungkin begitu maksudnya, Mas ya? Iya betul, Mas. Saya justru berpikir begini, Mas ya. Ya ini kan setiap orang bebas ya untuk berpikir ya, monggo-monggo saja untuk yang sependapat dan yang tidak sependapat. Saya justru berpikir bahwa lah kalau semasa hidup di dunia ini susah, sudah susah untuk dirinya sendiri, bisa jadi menyusahkan orang di sekitar. Nah kok berharap nanti setelah mati masuk surga, Mas? Ini kalau dianggap surga itu sebagai sebuah tempat yang memang ada, katanya begitulah ya. Jadi justru buat saya, orang yang lebih mudah masuk surga adalah orang yang dimana ketika menjalani hidup ini, hidupnya ini nggak susah, Mas ya. Orang yang semasa hidupnya ini hidupnya tenang, bahagia, baik lahir maupun batin, ayem tentrem nek cari wong Jawa. Tenang pikirannya, tenang batini, utawa tenang pikirannya, tenang jiwone, Mas ya. Nah, ini kan nggak bisa hanya diukur dari seberapa dia kaya atau seberapa dia miskin sebetulnya. Ini kalau kita bicara tentang surga dan neraka itu sebagai bentuk bahwa di surga itu enak dan di neraka itu nggak enak. Artinya apa? Nah kalau semasa hidup di dunia enak, ya mesti nanti di surga enak, Mas ya. Kurang lebih begitu. Ya, sedangkan buat saya, ya surga neraka itu adanya ya di dunia ini. Lawang hidup di dunia susah, kok harap-harap swarga, harap-harap surga nanti setelah meninggal. Ya mumpung masih hidup ini loh, yang bahagia, ya, yang tenang, yang happy. Bukan happy dalam arti negatif, bukan, ini beda konsep lagi nanti. Kalau ada yang mengatakan, nah kalau asal pikiran seneng, hati seneng, berarti berbuat dosa itu juga pikiran seneng, hatinya seneng. Kayak misalkan pakai narkoba dan lain sebagainya. Ini orang bodoh, cara berpikir yang sempit. Nah, sedangkan yang kaya nanti dihisap dulu, ya, dipertanggungjawabkan. Ya udah di dunia ini aja laporan sama KPK. Yang penting bukan hasil korupsi, selesai. Ya, yang penting hasil kerja keras. Bener enggak? Jadi kayak lucu dan seolah-olah gimana ya? Makanya kadang keminter. Khususnya ya saya mau mengatakan bangsa kita sendiri aja lah ya. Sebelum kita dilahirkan, diberi hidup, kita tidak bisa bercerita apa yang terjadi sebelum kita diberikan kehidupan. Kok setelah kita dikasih hidup, kita menceritakan tentang kematian yang kita belum mengalami. Ini kan konslet namanya, Mas ya. Nah iya, Mas, kalau mungkin ini ya, kata-kata orang miskin itu lebih mudah atau lebih dahulu dimasukkan ke surga. Ini seolah-olah diajarkan untuk pasrah. Mending hidup miskin aja daripada nanti susah atau sulit masuk ke surga. Padahal ya, Mas ya, Nabi aja dulu kaya, Mas. Lah kok umatnya malah disuruh miskin. Nggak tahu, mungkin ini salah penafsiran atau bagaimana ya, Mas ya. Mungkin bukan salah penafsiran ya. Lebih tepatnya memang sengaja ditafsirkan seperti itu atau dibelokkan, Mas. Jadi kalau kita bicara tentang kaya miskin, hakikatnya itu nggak ada. Hakikat kaya miskin itu nggak ada, semua sama. Tinggal bagaimana kita bisa bersyukur atas apapun yang kita miliki. Bukan tentang kita harus memiliki segalanya, ini bukan. Tapi bersyukur atas apa yang kita miliki. Artinya hakikat kaya dan miskin tidak ada, semua sama. Orang bisa bahagia bukan karena diukur dari seberapa banyak hartanya, atau orang dikatakan susah karena sedikit hartanya, bukan. Semua tergantung manusianya. Kita bicara kaya miskin, ini kan tentang pilihan hidup, Thomas ya.
Mas Yahya ini mau kaya atau mau miskin, sesimpel itu. Kalau mau kaya secara ukuran manusiawi, ya silakan kamu kerja keras supaya kamu meraih kekayaan yang kamu maksudkan itu, gitu loh Mas Yahya. Jadi kaya miskin itu kan tentang pilihan. Nah, kemudian kalau ini dihubungkan dengan seolah-olah kita ini kalau bisa ya hidup miskin saja, ini namanya kan pembodohan namanya. Diiming-imingi surga, ditakut-takutin neraka. Nah ini kita harus belajar banyak hal. Sekarang ini kan banyak kepentingan, kita juga nggak tahu Mas Yahya, ya. Jangan sampai kita sebagai penganut, sebagai pengikut, kita hidup susah, hidup miskin, sedangkan ketuanya, petingginya, istilahnya begitu ya, yang berkuasa hidupnya kaya raya. Nah, kebodohan lagi Mas Yahya. Ada juga kata-kata yang sering disampaikan oleh pemuka agama bahwa kita ini nggak boleh mengejar dunia, Mas. Harus mengejar akhirat katanya. Nah ini pemuka agama ya, punya jamaah. Mungkin benar ya kalau mengatakan demikian. Punya jamaah setiap bulannya pasti ya dari santri, entah dari wali murid juga. Nah orang-orang yang jadi jamaah ini hidupnya susah, bahkan buat makan aja mereka bingung untuk cari. Ya ini kan makanya kadang itu kita ini sudah terjebak dengan dogma ya. Kita ini sudah keblinger dengan doktrin daripada agama. Mungkin tidak hanya di Islam saja Mas ya, termasuk di Kristen, di agama-agama yang lainnya juga mungkin. Cuman bedanya kan tidak terlalu vulgar ya. Kalau di Islam ini kelihatan banget lah istilahnya. Di agama kita ini sangat kelihatan sekali bahwa kita ini seolah-olah harus tunduk patuh kepada seorang yang dikatakan memiliki kelebihan atau bisa kita sebut kiai, ustadz, ya para pemuka agama. Ya biarpun tidak semua, di sini tentunya oknum ya kita bicara ya oknumnya. Nah, kita terjebak memang hanya diiming-imingi surga dan ditakut-takuti tentang neraka. Kita nggak ngerti bahwa sejatinya ya surga dan neraka itu semasa kita hidup ini loh. Kita hidup di kebahagiaan atau hidup di kesusahan. Perkara nanti ya sudah, itu urusan nanti. Begitulah kurang lebih. Kalau memang surga dan neraka setelah kematian nanti itu memang ada. Nah, jadi mumpung masih hidup ini, nah kalau kita ini terlalu, mohon maaf ini Mas Yahya, manut ya, dikatakan harus begini, kita punya apa harus kita sedekahkan ya, untuk yang mampu tidak apa-apa. Nah ini kan kasihan untuk yang tidak mampu, terlalu memaksakan. Istilahnya yo ya ini sugih Mas Yahya, jamaahnya melarat, tak jual pokok sembarang ngalir dikekno. Lah sedangkan kiainya semua datang sendiri karena memang punya banyak pengikut ini tadi lah kita. Iya. Nah, ini kan harusnya berpikir secara akal sehat. Makanya ada banyak kepentingan di dalam agama ini. Ada kepentingan politik, ada kepentingan bisnis dan lain sebagainya. Ini kita nggak bisa pungkiri ya. Cuman bedanya mungkin teman-teman ini kadang belum nyampe ke sana, sehingga mohon maaf ya, jadi kurang pintar itu tadi. Nah, kalau yang sudah pengalaman, bahkan yang sudah pernah tinggal di lingkungan pondok pesantren ya, atau di tempat-tempat menimba ilmu pengetahuan, mungkin sudah lebih paham. Cuma bedanya ono sing ditutup-tutupi, ono sing berjalan. Dan ada yang keblinger, ada juga yang sadar. Mungkin begitu Mas ya. Iya, katanya kalau kita ngasih sesuatu mungkin bisa dibilang disebut barang ya Mas ya kepada guru, itu katanya memuliakan. Lah kita ngasih kesenangan, ngasih barang kepada guru kita, tapi kita sendiri sengsara. Nah, mungkin tidak hanya diri kita sendiri yang sengsara. Ada banyak juga kita untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk anak kita eman Mas ya. Iya. Ya, pelit. Tapi kalau sudah bicara untuk oknum itu tadi ya, ke kiai, ke ustadz, ke pendetanya, semuanya dikasihkan Mas ya. Seolah-olah jaminan nanti kita masuk surga. Lah buat apa gitu loh. Ya. Jadi justru ya prioritaskan keluargamu, prioritaskan dirimu, baru ada lebihnya ke orang lain. Nah orang lain ini juga bebas, siapapun itu Mas ya. Kita bicara oknum saja sekarang ini
mohon maaf ya, kalau saudara-saudara kita yang terlalu fanatik, dikit-dikit kiai, dikit-dikit harus ustaz, dikit-dikit harus pendeta, ya seolah-olah udah paling benar, paling suci. Sama-sama manusianya mas ya, tidak ada beda, punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nek dasari wong ibu busuk ya busuk ae mas ya. Tidak perlu dua duit sampai gosong kabeh oleh sembahyang loh mas. Kalau memang dasarnya hatinya ini penuh dengan iri dengki, penuh dengan kebencian, ya buat saya tidak ada guna. Kita merasa beragama, merasa bertuhan, tapi kita tidak mewujudkan sifat daripada ketuhanan. Menurut saya itu sia-sia. Menurut saya.